Hai semuanya, kami kelompok 10. Anggotanya bisa dilihat di kiri ini ya. Oke, kita akan membahas neomerkantilisme hari ini. Ada sejarahnya, definisinya, indikator, dan studi kasusnya. Jadi mari kita langsung ke yang pertama saja dulu, yaitu sejarahnya. Oke, kalau gitu sejarah neomerkantilisme. Pertama-tama, di neomerkantilisme itu artinya baru, yang berarti merkantilisme baru. Nah, maka dari itu untuk mengetahui sejarah neomerkantilisme itu sendiri, kita harus tahu akarnya neomerkantilisme itu dari mana. Dan ya, akarnya neomerkantilisme itu dari merkantilisme. Nah, merkantilisme itu apa? Merkantilisme itu teori atau kebijakan ekonomi yang didesain untuk memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor. Nah, merkantilisme ini itu mempromosikan beberapa hal penting, yang mana yang perlu diingat adalah satu, yaitu tarif. Ya, tarif kepada suatu barang tertentu, yang mana barang tertentu itu adalah barang impor. Nah, karena merkantilisme itu membatasi impor, maka tarif itu dipasang setinggi-tingginya. Lalu hal ini juga memotivasi sebuah ekspansi kolonial, di mana akhirnya negara-negara itu memiliki sumber daya alam tanpa harus mengimpor dari negara lain atau negara tetangga begitu. Nah, ketika pada zamannya, merkantilisme ini adalah salah satu motivasi kenapa ekspansi kolonial itu bisa sangat besar-besarnya. Bahkan seperti Great Britain waktu itu menguasai hampir 2/3 atau 2/4 dari tanah bumi ya. Nah, di Great Britain itu sendiri seperti ini. Kita kenal yang namanya 13 colonies, yaitu salah satu koloni di Amerika Utara, koloni milik Britania Raya. Nah, bagaimana praktek merkantilismenya itu? Yaitu pertama, 13 colonies ini mengirim sumber daya alamnya, sumber mentah terutama, kembali ke London begitu. Lalu diolah menjadi barang baru dan akhirnya dikirim lagi ke 13 colonies dan juga diekspor ke negara-negara tetangga. Nah, in-depth mercantilism. Secara EPI, poin-poin penting dalam merkantilisme itu ada 3, yaitu practice of statesman, 2, doctrine of nation building, 3, dan priority to politic over economic. Nah, 1 dan 3 ini hubungannya erat sama yang namanya politik, dimana yang pertama ini biasanya berhubungan sama bangsawan, monarki, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah priority to politic over economy, dimana melaksanakan praktik yang aku sebut tadi, dengan satu poin bahwa 13 colonies itu nggak bisa mengekspor sumber daya alamnya itu ke negara lain. Lalu yang ketiga, doctrine of nation building. Nah, doktrin ini dimana lagi-lagi ya ada berhubungannya sama politik, tapi politiknya ini lebih ke pasar. Jadi pasar didorong oleh entitas politik di negara itu untuk mengejar atau meraih kepentingan negara itu, sehingga di dalam praktik merkantilisme itu ekonomi hampir sepenuhnya berada di tangan para politikus negara, atau simpelnya dipegang langsung oleh negara. Dan akhirnya langsung masuk ke neomerkantilisme. Nah, neomerkantilisme sesuai dengan namanya neo, yaitu baru. Merkantilisme itu beradaptasi dengan sistem politik internasional yang sekarang begitu. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Merkantilisme didefinisikan sebagai evolusi dari teori merkantilisme, yang mana teori merkantilisme merupakan teori di mana negara hanyalah alat untuk melakukan dan menjalankan aktivitas perdagangan ekonomi. Sedangkan dalam teori neomerkantilisme, negara berperan sebagai penjaga, yakni dalam hal ini negara dapat membuat kebijakan-kebijakan untuk melindungi sektor-sektor produksi dan industri di dalam negerinya sendiri, agar dalam persaingan global
produk dalam negeri masih bisa terjangkau dan tidak kalah saing dengan produk-produk asing yang didatangkan dari luar negeri. Dan dalam hal ini, neomerkantilisme percaya bahwa adanya kebijakan-kebijakan ini mendorong untuk melakukan ekspor jauh lebih banyak daripada impor. Adapun indikator dari neomerkantilisme ini ada 3, yaitu yang pertama, negara sebagai peran sentral dalam pembangunan negara, di mana negara adalah peran utama dalam pembangunan negara melalui kebijakan ekonomi. Lalu yang kedua, hambatan non-tarif, di mana hambatan ini dikenal untuk upaya membatasi impor dikarenakan semakin dibatasinya kebebasan dalam menggunakan hambatan tarif. Alasan diberlakukannya hambatan non-tarif ini adalah untuk melindungi lapangan kerja domestik, melindungi konsumen, keamanan, maupun lingkungan domestik. Lalu yang ketiga, mendorong ekspor dan membatasi impor, di mana hal ini adalah upaya untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Oke, lalu berikutnya kita masuk ke bagian studi kasus. Studi kasus yang akan kita pakai dalam melihat neomerkantilisme ini itu berkaitan dengan impor minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia. Kita masuk ke indikator yang pertama, yaitu negara sebagai peran sentral dalam pembangunan negara. Seperti yang kita tahu bahwa neomerkantilisme mengambil konsep dengan merkantilisme yang sebelumnya. Hanya saja dalam neomerkantilisme ini, negara tidak hanya berpusat kepada kepentingan negaranya sendiri, melainkan mereka sudah melakukan kerjasama dalam lingkup global atau internasional yang dimana melalui perantara organisasi internasional. Sehingga tidak hanya satu negara saja, melainkan negara-negara yang berada di Eropa membangun sebuah organisasi yang bernama Uni Eropa. Mereka menjadi satu dan saling bekerja sama untuk memutuskan tindakan yang akan diambil selanjutnya. Berikutnya, indikator yang kedua yaitu proteksionisme dalam bentuk hambatan non-tarif. Dalam hal ini, Uni Eropa mengeluarkan sebuah resolusi yang bernama Palm Oil and Deforestation of the Rainforest, yang dimana resolusi ini dikeluarkan untuk membatasi impor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Mereka merasa bahwa sertifikat yang telah dikeluarkan sebelumnya dirasa tidak efektif dalam pelaksanaannya. Hambatan tarif dan hambatan non-tarif jelas berbeda dalam pelaksanaannya. Karena dengan hambatan non-tarif, tidak semua barang impor bisa masuk dengan sesuka hati. Ada batasan-batasan atau kuota yang terbatas untuk barang impor bisa masuk ke dalam suatu negara. Oleh karena itu, pihak Uni Eropa mengeluarkan sebuah resolusi ini agar impor kelapa sawit dari Indonesia tidak masuk semuanya, yang akhirnya memungkinkan agar produk dalam negeri mereka bisa bersaing dengan produk impor dari Indonesia. Indikator yang ketiga yaitu mendorong ekspor dan membatasi impor. Namun dalam studi kasus kali ini, Uni Eropa tidak berfokus pada ekspor, melainkan mereka berfokus untuk menekan dan membatasi impor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Hal itu dilakukan Uni Eropa dengan mengeluarkan sebuah resolusi berupa hambatan non-tarif yang akhirnya akan menekan jumlah barang yang masuk ke negara mereka. Dengan begitu menandakan bahwa studi kasus yang kita pakai ini menandakan bahwa Uni Eropa menerapkan kebijakan neomerkantilisme dalam pelaksanaan